Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke. Hai sob, kali ini Sobat Movie mau bahas si Xingji seri terbaru, yaitu si Xingji Mimpi dari Tang Sanzang. Jadi seri ini tuh adalah kejadian setelah mengantarkan Xiaoyu dan kejadian sebelum roh darah bumi muncul, yang bisa diartikan bahwa seri ini adalah firasat dari Biksu Tong. Seri si Xingji Tang Sanzang ini cukup pendek karena cuma ada 15 chapter. Oke, kita bahas chapter pertama ya. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Xiaoyu pun muncul dengan pertanda datangnya kelopak bunga yang terbang dari langit. Kemudian Biksu Tong yang sedang duduk di atas daun, dia pun mengatakan, "Xiaoyu, ada apa denganmu? Apa yang kau khawatirkan sekarang? Apakah dirimu masih memiliki masalah denganku?" Dan kini Xiaoyu pun muncul di belakang Biksu Tong. Kemudian Xiaoyu mengatakan pada Biksu Tong, "Aku adalah api abadi dan aku memiliki sedikit kekhawatiran. Namun situasi di sisi lain benar-benar mengerikan dan aku butuh banyak usaha untuk sampai di tahap ini. Dan semua ini adalah berkat dirimu, Biksu Tong." Mendengar perkataan dari Xiaoyu, Biksu Tong pun kini kaget dengan apa yang dimaksud Xiaoyu ini. Kemudian Xiaoyu pun kembali berkata pada Biksu Tong bahwa jika Biksu Tong tidak mau melayani dunia, maka dia namanya bukan lagi Tang Sanzang. Dan Biksu Tong pun semakin penasaran dengan apa maksud perkataan Xiaoyu ini. Tiba-tiba saja Xiaoyu pun berubah menjadi asap dan dia berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Xiaoyu pun berteriak pada Biksu Tong yang kini sedang ketakutan. Dan Xiaoyu mengatakan, "Tang Sanzang, apakah kamu tahu tentang dirimu? Jika salah satu matamu hilang, maka kamu masih tetap Tang Sanzang. Bahkan jika tanganmu juga hilang, kamu juga tetap Tang Sanzang. Dan bila satu kakimu juga menghilang, kamu tetaplah Tang Sanzang. Dan apabila seluruh tubuhmu dihancurkan, kamu juga tetap Tang Sanzang." Kemudian Biksu Tong pun berteriak dan dia sangat ketakutan. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Setelah kejadian mimpi itu, datanglah seorang bocah yang sudah kita ketahui bahwa dia adalah Yu Tao, yang datang menemui Biksu Tong dalam keadaan panik. Pada saat itu Yu Tao mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan pertolongan dari Biksu Tong ini. Baishi juga mengatakan pada Biksu Tong bahwa bocah ini dari tadi berteriak-teriak mencari sang biksu. Dia pun langsung berlari ke atas karena dia mengatakan bahwa situasinya sangat berbahaya. Kemudian Bailang bertanya pada bocah itu apa yang terjadi. Kemudian bocah itu memperkenalkan namanya bahwa dia adalah Sami dan berasal dari dunia lain. Sami pun mengatakan pada Biksu Tong bahwa ketidakseimbangan api abadi telah menyebabkan perubahan besar di dunia ini dan sekarang dunia menjadi kacau. Sami pun meminta pada Biksu Tong yang legendaris agar dia menyelamatkan dunia ini dari kehancuran dan agar Biksu Tong melakukan perjalanan sekali lagi. Hal ini membuat Baishi menjadi bingung. Kemudian Bailang berkata dalam hatinya, "Api abadi mengacau. Apakah itu Xiaoyu?" Tapi Biksu Tong dengan santai, dia malah minum dan berkata pada Sami bahwa Biksu Tong tidak akan melakukan perjalanan lagi dan dia meminta maaf. Sami pun kali ini menangis dan memohon agar Biksu Tong membantu dirinya karena Xiaoyu sedang dalam bahaya. Mendengar nama Xiaoyu, Bailang pun kini panik dan mendekati Sami lalu mengatakan, "Apa yang telah terjadi pada Xiaoyu? Katakan padaku." Biksu Tong pun lalu menyuruh Bailang untuk pergi dari tempat ini dan Biksu pun mengatakan bahwa air panas sudah menjadi kering dan Bailang disuruh untuk mengisi air panas itu. Bailang pun menurut dengan perintah dari gurunya. Kemudian Biksu Tong kini berdiri dari duduknya dan dia pun mengatakan, "Kamu datang ke dunia tengah dan mencariku sendirian." Sami yang masih dengan menangis, dia menjawab bahwa itu adalah benar. Dan Biksu Tong pun kembali berkata, "Dunia lain dan dunia tengah, perjalanannya tidak singkat.
dan medannya sangat sulit serta berbahaya. Tapi kamu bisa datang ke sini tanpa cedera sama sekali. Sami menjawab perkataan dari Biksu Tong. Itu semua karena doa yang kupanjatkan siang dan malam agar aku bisa menemukan biksu dengan selamat. Biksu Tong pun tersenyum pada Sami dan dia pun mulai mengangkat tangannya dan akan melakukan tinjuan pada si Sami ini. Dan benar saja, Biksu Tong pun kini meninju batu yang dibawa oleh Sami sampai hancur. Dan seperti yang kita semua tahu, bahwa batu yang dibawa Sami itu adalah batu ajaib yang akan menjadi tubuh dari Sun Wukong. Sambil meninju batu itu, Biksu Tong mengatakan, "Kamu memperlakukanku sebagai Tang Sancang. Itu sangat konyol." Kita langsung berpindah ke tempat lain. Di sana terlihatlah Bailang yang sedang duduk menyendiri dan dia menyebut-nyebut nama Xiao Yu. Dan Bailang pun mengkhawatirkan keadaan Xiao Yu dan apa yang terjadi saat ini pada Xiao Yu, karena mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba saja kini muncul seseorang dari arah samping Bailang. Orang itu pun langsung berkata pada Bailang, "Hei saudaraku, aku lihat kamu sedang memiliki masalah. Apa yang sedang kau pikirkan?" Bailang pun melirik pada orang yang bicara itu. Dan sekarang orang yang berbicara itu mendekat pada Bailang. Dan orang itu pun kembali berkata pada Bailang, "Saudaraku, apakah aku bisa membantumu saat ini? Apakah kamu memiliki seseorang yang ingin kamu temui?" Bailang pun menjawab orang itu, "Kamu akan membantuku. Kamu bisa membantuku tentang apa? Memang aku punya teman yang sangat kurindukan, tapi aku sekarang tidak tahu bagaimana keadaannya." Orang misterius itu kembali berkata pada Bailang, "Itu sangat mudah. Kamu cukup memikirkan orang itu dan dia akan muncul di depan matamu." Dan benar saja, kini bayangan dari Xiao Yu muncul di depan mata Bailang. Bailang pun berlari dan akan memeluk bayangan Xiao Yu. Kemudian Bailang berteriak, "Apa yang terjadi padamu, Xiao Yu? Katakan padaku saat ini." Xiao Yu pun membuka matanya dan dia berteriak yang membuat Bailang kini terlempar. Dan Xiao Yu pun kini berubah menjadi bayangan seekor singa raksasa. Bailang pun lalu berkata, "Kamu bukan Xiao Yu." Dan singa itu menghembuskan nafasnya yang mengeluarkan singa-singa kecil yang langsung menembus tubuh dari Bailang. Kemudian seseorang misterius mengatakan pada Bailang, "Hai serigala putih, aku telah memilihmu dan kamu tidak akan bisa melarikan diri." Akibat hembusan nafas dari bayangan singa itu, Bailang kini terlempar dan menabrak batu hingga dia tidak sadarkan diri. Kedua mata Bailang pun kini juga sudah berubah menjadi putih. Dan kini dari dalam tanah, Bailang ditolong oleh seseorang yang ternyata itu adalah kakek Tudi. Kakek Tudi pun panik dengan keadaan Bailang. Dia pun mengatakan, "Bailang, ada apa denganmu?" Melihat kemunculan dari kakek Tudi, orang misterius itu pun kini pergi sambil berkata, "Hei Dewa Bumi, apakah kamu butuh makanan? Ambillah mayat itu, karena aku tidak membutuhkannya." Kita kembali ke tempat Biksu Tong yang tadi meninju batu yang dibawa oleh Sami. Batu yang dipegangnya hancur. Sami berkata, "Kamu memang layak disebut Tang Sancang." Akibat pukulan yang dilakukan oleh Biksu Tong, tubuh Sami pun kini berubah menjadi asap. Dan Sami berkata, "Benar saja, aku tidak bisa berbohong pada dirimu. Tapi apa yang kukatakan itu, semuanya adalah benar, Biksu." Kemudian bocah itu pun menghilang dari tempat itu. Sambil menghilang, bocah Sami ini mengatakan pada Biksu Tong bahwa dunia ini telah kembali kacau. Dan mungkin saja Xiao Yu tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Biksu Tong pun lalu mengambil serpihan batu yang telah dia hancurkan dan dia menyimpannya di dalam sabuknya. Dan tiba-tiba saja Subaji kini berlari dengan wajah yang panik. Subaji pun berteriak, "Guru, ada sesuatu yang buruk. Ada yang tidak beres dengan Bailang karena dia sekarang sedang sekarat," kata Subaji. Di luar dari hotel Biksu Tong, kakek Tudi kini kembali dengan membawa Bailang yang sudah mati. Semua orang pun berkumpul dan menjadi bingung tentang apa yang telah terjadi pada Bailang ini. Karena sekarang Bailang benar-benar tidak bergerak. Biksu Tong yang mendapat kabar itu, dia pun bergegas untuk keluar dari dalam ruangan dan menemui Bailang. Sesampainya di luar, Biksu Tong pun kini terkejut
dengan apa yang dia lihat. Dan Biksu Tong berkata dalam hatinya, "Bailang, kamu benar-benar sudah mati." Kakek Tudi pun kini menyerahkan mayat dari Bailang pada Biksu Tong. Dan terlihatlah Bailang memang sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Subaji, Baisi dan juga Biksu Tong kali ini mereka menjadi bersedih. Melihat kenyataan itu, tubuh Biksu Tong pun kini menjadi lemas. Dan dia pun langsung tertunduk meratapi kematian dari Bailang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Bailang ini benar-benar sudah mati? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.